Hidup sauyuran terapa hiri-hiri silih pikanya atu Inggris bela party Manuk dadanya bunti lokal aja. Banget kayaknya di itu ya. Nih. Nggak mau. Boleh ya? Masak ngapung luhur jauh di awak-awak mepet menjajana namun taya harina suku naranggaos kejeng patuk nanganku napak mega bari bernatarik jeruwo sahane bisa nyusukan tanganan landang jumpa tentang taya bandingan Gilir dipita serap khusus pemakai sarankan kasihan lebar hidup sauyuran terapa hiri-hiri silih pikanya atu Inggris bela party Manuk dadanya bunti lokal aja. Tersakunya bangsa di negara Indonesia. Masak ngapung luhur jauh di awak-awak mepet menjajana namun taya harina suku naranggaos kejeng patuk nanganku napak mega bari bernatarik jeruwo sahane bisa nyusukan tanganan landang jumpa tentang taya bandingan Gilir dipita serap khusus pemakai sarankan kasihan lebar hidup sauyuran terapa hiri-hiri silih pikanya atu Inggris bela party Manuk dadanya bunti lokal aja. Tersakunya bangsa di negara Indonesia.
bersama hidup seuyuran terapa hiri-hiri silih pikana atuk indus melapati Manuk dada dengan dunsi lokasi dia tersapunya bangsa dinaya dan Indonesia. Ya, itu tadi Bapak Ibu sambutan pertama dari kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Baik-baik semua ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. Undangan yang hadir. Alhamdulillah sehat Luar biasa. Baik, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para tamu undangan serta terutamanya anak-anakku sekalian yang sudah hadir tepat waktu, pastinya semua sudah penasaran ingin mengetahui seperti apa hasil kerja keras kalian selama ini ya. Baik, anak-anakku, ternyata selain kita yang ada di Zoom ini, ada juga loh tamu-tamu dan keluarga kita yang menyaksikan acara ini secara live streaming di YouTube. Kita sapa dulu yuk untuk mereka. Halo. Halo. Teman-teman keluarga kita yang ada di YouTube. Halo Live streaming. Alhamdulillah. Semoga nanti semuanya terhibur ya dengan penampilan murid-murid kelas 4A SD Islam Al-Izhar Pondok Labu yang akan menampilkan sesuatu yang pastinya sudah sangat dinanti-nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menyaksikan pementasan drama ini, kami akan memperdengarkan Mars kebanggaan kita, Mars Al-Izhar. Baik, terima kasih bagi semua tamu undangan Bapak Ibu serta anak-anak yang sudah menyimak Mas Al-Izhar tadi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, demi kelancaran acara ini, mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan sementara waktu mikrofon selama menyaksikan pertunjukan ini. Baik Bapak Ibu, para penonton yang tetap setia di YouTube untuk menanti tayangan ini, tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita menyaksikan penampilan murid 4A. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah, Ibu, dan semua yang menyaksikan drama kami. Selamat pagi juga Dirga. Selamat pagi Tiara. Hari ini kami akan mempersembahkan sebuah cerita dari Jawa Barat. Ceritanya seperti apa ya Dirga? Cerita ini mengisahkan perjalanan Sahyang Guruminda dari Kayangan ke Bumi dalam wujud seekor lutung. Ketika sampai di bumi, ia tersesat di tengah hutan. Di hutan itu, ia bertemu dengan seorang putri yang bernama Purbasari. Meskipun berwujud seekor lutung, tapi Putri Purbasari tetap menyukainya hingga lutung tersebut menjadi seorang pangeran yang gagah dan tampan. Bagaimanakah usaha lutung untuk mendapatkan hati sang putri? Ikuti kisahnya dalam cerita Lutung Kalsarung. Suatu hari di tanah Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan beserta rakyatnya yang makmur. Di sana tinggallah Raja Tapagung dan Permaisuri beserta kelima putrinya yang masih kecil. Purbarara, Purbalaras, Purba Kencana, Purbaningrat, dan Purbasari. Pada suatu hari yang sejuk, kelima putri Tapagung bermain di taman kerajaan. Tawa dan ringan kelima putri membuat suasana pagi semakin indah dan membuat senyum para bidadari di langit sana. Yang Mulia Tapagung datang. Kok diam? Sekarang giliran kamu bicara. Iya ya. Siap-siap. Para putri, harap berkumpul. Anak-anakku tersayang, mendekatlah. Ayahanda ingin berbicara kepada kalian anakku. Ya, Ayahanda, Nanda dan adik-adik akan mendengarkannya. Ya Ayahanda. Apa yang Ayahanda ingin bicarakan kepada kami? Sepertinya ada hal penting yang ingin Ayahanda sampaikan. Anakku sayang, pesanku, jadilah anak yang baik hati. Janganlah kalian bertindak sombong kepada siapapun, walau kalian adalah putri di kerajaan pasir batang. Berlakulah bijak dan adil, karena kelak kalianlah yang menggantikanku. Baik Ayahanda, akan kami ingat pesan Ayahanda. Baiklah anak-anakku, mari kita masuk ke dalam untuk makan bersama. Bagaimana suamiku? Baiklah permaisuriku. Kainnya halus dan lembut. Ada kain sutra, kain batik, kain tenun, dan kain lainnya. Buahnya Bu. Manis, segar, dan sehat loh. Dapat mempercantik kulit loh, seperti putri raja. Ayo buah, dibeli. Dan aku juga punya satu lagi loh. Bunganya Bu, ada bunga mawar, bunga sedat malam, bunga lili, bunga bang juga ada. Ayo harum wangi, dijamin harum. Pak, saya beli bunga sedat malam satu ya. Oke. Ini uangnya. Terima kasih Pak. Wah, bunga. Saya suka. Cantiknya bunga-bunga ini. Berapa harga satu kutungnya, Pak? Ingin kuletakkan di kamar tidurku agar harum semerbak.
Bunga mawar, satu kuntungnya Rp10.000. Bunga sedap malam, satu tangkai Rp5.000 saja. Bunga lili, satu tangkainya Rp7.500. Pilih yang mana, Putri? Wah, murah sekali harga bunga-bungamu, Pak. Tetapi aku ingin beli buah saja agar kulitku semakin kinclong dan semakin cantik. Mari sini, Tuan Putri. Lihat dulu buah segarnya. Putri mau buah apa? Kak, ada buah naga tidak? Naga yang warna merah seperti pipi saya. Yo. Naga, pisang, anggur, jambu monyet juga ada. Lengkap deh. Aku lagi bertanya ke Tuan Putri. Kok malah kamu yang jawab? Aku ingin buah yang membuat kulitku semakin kinclong. Kira-kira buah apa ya, Pak? Oh, mau kulit kinclong. Buah jeruk, Putri. Jeruk mandarin, jeruk medan, semua ada. Kain yang itu bagus. Kita jadi beli kain tenun tidak? Iya bagus, tapi kita belum pegang kainnya loh. Halus satu lembut ya. Yuk ke sana kita lihat. Bapak Ibu sini. Ini sudah pasti kualitas nomor 1 di dunia. Apa? Kamu jual apa? Kain Tuan Putri. Kok bicaramu seperti Aziz Gagap ya? Tuan Putri bisa saja. Kamu jual apa, Kak Tuan? Kain sutra, kain batik, kain tenun, dan masih banyak lagi, Tuan Putri. Nih. Yuh! Kenapa ini? Sekali. Ini kain sutra, Tuan Putri. Kain sutra? Kok kasar sekali? Mau nipu pembeli ya? Putri jangan marah. Nanti Putri lepas semua. Kasihan para pedagang. Nanti kami jadi susah. Oh, Putri jangan marah-marah ya. Ada apa, Kak? Mengapa kau teriak kepada pedagang ini? Tidakkah kau malu kepada rakyatmu? Tahu apa kamu? Tidakkah kau lihat pedagang ini menjual kain palsu? Benarkah itu, Pak? Kamu menjual kain sutra palsu. Mohon ampun, Putri. Saya tidak menjual kain sutra palsu. Kain ini memang sutra asli, bukan palsu, Tuan Putri. Jangan kau berdusta, hai pedagang. Tidakkah kau tahu bahwa kau salah telah menjual kain palsu ini? Kak Purbararang, kenapa kau teriak dan berbuat kasar kepada pedagang ini? Iya, Kak. Kenapa kamu ini? Mengapa kau menghardik pedagang ini? Iya, kalian. Tahu apa kalian ini? Pedagang ini menjual kain palsu. Tapi ia bilang tidak, Kak. Ampun, Putri. Ampun, Putri. Sudah. Kali ini aku maafkan perbuatanmu. Anakku Purbararang, mengapa kau terlihat kesal setelah dari pasar? Memang apa yang terjadi di pasar, anakku? Tadi ada kejadian yang membuatku kesal ya. Tidakkah ayahanda tahu? Pedagang kain telah membuatku malu di depan rakyat dan adik-adikku. Baiklah, ayah akan panggilkan adikmu. Pengawal! Siap yang mulia. Siap laksanakan yang mulia. Ada apa, ayahanda memanggil Dinda? Ya ayahanda, ada apa? Apakah tentang kejadian di pasar tadi, Ayah? Iya, tadi Kak Purbararang membuat keributan di pasar, Ayah. Iya, ayahanda, betul yang dibilang Kak Purba Kencana.
Bararang menghardik pedagang kain dan menuduhnya menjual kain sutra palsu. Benar itu ayah, tapi menurutku tidak ada salahnya kalau Bararang bersikap seperti itu. Iya ya, karena dia penipu. Dia menjual kain sutra palsu di pasar. Tidakkah ayah pikirkan akibatnya terhadap reputasi kerajaan kita? Itu hanya salah paham ayahanda. Pedagang kain itu tidak menjual kain sutra palsu, hanya kualitasnya bukan terbaik, ayah. Tahu apa kamu, Bu Besari? Lancang sekali kau berbicara seperti itu di depan ayahanda. Dasar kau. Kalau mau beli kain sutra yang asli dan kualitas terbaik, tempatnya bukan di pasar, tapi belinya di all shop alias toko online. Seperti ini. Sudah anakku, ayah sedih melihat sikap kakakmu yang kasar itu. Tetaplah kalian semua berbuat baik, saling tolong menolong, dan santun kepada siapapun dan dimanapun. Baiklah, ayah istirahat terlebih dahulu. Hari demi hari berlalu. Bararang semakin lama semakin bertindak seenaknya. Sedangkan Tapa Agung semakin lama kondisi kesehatannya semakin menurun. Tapa Agung berniat menurunkan kepemimpinannya kepada putri pilihan. Namun, di sela kegelisahan Tapa Agung memikirkan masa depan kerajaan, ia pun berkeluh kesah kepada sang permaisuri tentang niatnya untuk mengenalkan Purbararang kepada Raden Indrajaya. Kanda, kenapa akhir-akhir ini terlihat selalu termenung? Apa yang sedang mengganjal pikiran Kanda? Dinda, aku sedang memikirkan nasib kerajaan ini dan memikirkan Purbararang yang semakin hari semakin seenaknya. Aku bingung harus bagaimana kepada putri sulung kita agar ia tidak demikian. Mungkin Dinda ada saran? Bagaimana jika Purbararang kita jodohkan saya dengan Raden Indrajaya? Agar Indrajaya dapat mengontrol keinginan Purbararang. Menurutmu bagaimana, Kanda? Kurasa Indrajaya adalah pemuda yang baik. Dengan demikian, dia pantas untuk menjadi raja. Aku pun berpikir demikian, Dinda. Baiklah, besok pagi kita panggil Patih dan Indrajaya. Salam yang mulia, ada apa gerangan memanggil saya dan putra saya? Patih, saya ingin memperkenalkan anak saya kepada Indrajaya. Menurutmu bagaimana, Patih? Kita akan menjalin saudara dan kamu adalah besanku. Yang mulia, apakah tidak salah? Kami hanyalah orang biasa. Tidak, Patih. Aku dan Permaisuri merasa Indrajaya adalah pria yang baik dan mampu membimbing putriku Purbararang. Baiklah. Pengawal, panggil putri Purbararang. Baik, Yang Mulia. Ya, Ayahanda, ada apa menurutku? Anakku Purbararang, aku dan ibumu hendak menjodohkanmu dengan seorang pemuda yaitu Indrajaya. Sekarang ia ada di hadapanmu. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Salam, Tuan Putri. Lalu, Ayahanda, Apakah engkau menyukainya, anakku? Jika iya, akan aku jodohkan engkau dengannya. baik Ayahanda. Ananda bersedia. Yes. Baiklah, Patih. Saya sudah tahu apa
yang harus saya lakukan untuk putriku ini. Kita akan menjadi saudara dan Indrajaya akan menjadi suami dari anakku. Mungkin pernikahan ini akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Menurutmu bagaimana, Dinda? Saya setuju denganmu, Kanda. Bagaimana dengan Bupati? Saya ikut dengan yang mulia saja. Kalian tahu tidak? Sang Tapa Agung pun merasa resah. Sepertinya masih ada yang mengganjal hatinya. Menurut kalian, apakah Tampu Agung akan diserahkan kepada putri sulungnya atau putri yang lainnya ya? Sebelum menjawab pertanyaanmu, kalian tahu tidak? Nun jauh di Kayangan ada sebuah kerajaan. Pangeran di sana bernama Sahyang Guruminda yang ingin berkelana ke bumi. Sayangnya, ia harus berubah wujud menjadi seekor kera yang buruk rupa. Guruminda akan menjadi seorang pangeran kembali jika ia dapat menemukan seorang gadis yang mampu menyayanginya dengan tulus. Ya, saya tahu. Pada awalnya, Guruminda tidak yakin untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya. Tapi dia memberanikan diri untuk meyakinkan kedua orang tuanya bahwa bumi itu indah. Saya juga tahu. Setelah diskusi panjang, akhirnya kedua orang tua Guruminda mengizinkannya untuk turun ke bumi dengan wujud seekor lutung. Betul, turunlah Sayang Guruminda ke bumi sebagai lutung, dan ia tersesat di hutan Cupu Mandala Ayu. Tapi di kerajaan Pasir Batang, sang raja masih terlihat gusar, dan di balik dinding kerajaan terjadilah percakapan kembali antara dirinya dengan sang permaisuri. Mari kita saksikan kisah selanjutnya. Kanda, mengapa engkau terlihat termenung? Apa yang Kanda pikirkan? Bukankah masa Tampu Agung sudah selesai? Dinda, ini adalah masalah yang pelik bagiku. Kukira pertemuan Putri Purbararang dengan Pangeran Indrajaya akan mengubah sikap yang sombong itu. Tapi tidak. Dinda, coba Dinda bayangkan bagaimana nasib rakyat kita kelak. Tapi Dinda pun tahu bahwa Tampu Agung secara adat harus diberikan kepada anak sulung. Baiklah Kanda, aku akan mengamati putri-putri kita. Pertama, Purbararang dan Purbalaras bagaikan setali tiga uang. Mereka memiliki karakter yang sama. Putri kita yang ketiga, Purbakencana, begitu senang bersolek. Putri kita yang keempat, Purbaningrat, sangat menyukai perhiasan. Sedangkan putri kita yang kelima, Purbasari Ayuwangi, kecantikannya datang dari dalam dan dia pun pintar. Tapi Dinda memiliki rencana untuk memilih penerus Kanda. Apa itu, Dinda? Bagaimana jika kita memberikan pertanyaan kepada putri-putri kita, Kanda? Dengan demikian, kita akan lebih bisa mengetahui apa yang diinginkan putri-putri kita dalam memimpin negeri ini. Anda setuju denganmu, Dinda? Baiklah, besok kita kumpulkan mereka. Apa yang terjadi hingga kami semua dikumpulkan di sini? Tenanglah anakku. Mengapa kami mengumpulkan kalian di sini? Karena ini memang penting bagi semuanya. Kami akan mendengarkan setiap jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh ayah kalian. Ini semua untuk menentukan calon pemimpin kerajaan selanjutnya. Apakah kalian siap menjawab pertanyaanku? Baiklah, pertanyaanku adalah apa yang kalian akan lakukan ketika memimpin negeri ini dan hal apa yang akan menjadi ciri khas kalian dalam memimpin? Silakan kau Purbararang. Saudara sejatiku, jadikan aku pemimpinmu. Ku yakin bisa pimpin negeri ini. Wahai kakak Purbararang,
Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat, kekuatan di masa muda yang indah. Aku bisa, kau pun bisa. Rasa sayang berada mati. Oh, yang sudah aku tak pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Tahan sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang menyenangkan diri. Kami selalu membanggakan, kau pun selalu mengejutku. Aku dan kamu terabadi. Bagai tercinta, kita meluka segalanya. Merdeka kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Tahan sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang menyenangkanmu. Aku akan memimpin negeri ini dengan baik. Aku akan meningkatkan pertanian yang ada, maka UPT pun akan meningkat dan bertambah ya. Hal itu selain membuat rakyat makmur, juga membuat kerajaan ini kaya. Bagaimana ya? Hal yang sama dilakukan oleh Kapu Bararang akan aku lakukan ketika menjadi pemimpin negeri ini. Aku akan menjadikan negeri ini negeri pusat kebudayaan yang memproduksi banyak batik dan tenun. Jika aku menjadi putri negeri ini, aku akan mengoleksi banyak sekali permata dan perhiasan. Aku ingin rakyat Pasir Batang hidup makmur dan sejahtera dengan berbagai penghasilan, baik pertanian maupun nelayan ayahanda, semuanya tidak ada kenaikan upeti. Jikapun ada kenaikan upeti, maka itu akan diperuntukkan untuk kebutuhan umum atau kebutuhan masyarakat, ayah. Dinda, mungkin kamu pun sudah menilai. Bagaimana menurutmu? Purbasari menurutku lebih pantas dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Anda pun sependapat dengan Dinda. Tapi bagaimana dengan masalah adat Dinda? Bahwa Tampu Agung harus diserahkan kepada anak sulung. Apakah Dinda ada usulan? Bagaimana Tampu Agung itu tetap diserahkan kepada Putri Purbasari. Namun sebelum Tampu Agung itu benar-benar diserahkan kepada Purbasari, Purbararang menjadi ratu sementara sampai sang putri benar-benar dewasa. Menurutmu bagaimana, Kanda? Kurasa itu bukan hal yang buruk, Dinda. Lusa, aku akan umumkan niatku ini untuk menyerahkan Tampu Agung kepada Purbasari. Pengawal! Ya, Raja. Umumkan kepada semua rakyatku. Kumpulkan mereka di halaman istana. Karena lusa aku akan menyerahkan Tampu Agung. Mereka perlu tahu siapa yang akan memimpin kerajaan ini setelah aku. Memangnya siapa yang memimpin kerajaan ini selanjutnya, Raja? Maaf, Raja. Siap laksanakan perintah. Esok hari pun tiba. Yang mulia Tapa Agung akan memberikan Tampu Agung kepada penerus kerajaan Pasir Batang. Dan para rakyat pun sudah berkumpul di halaman istana. Suara gong berbunyi, tanda yang mulia datang.
Beri hormat. Wahai rakyat-rakyatku, aku kumpulkan kalian di istana untuk menyaksikan penyerahan Tampu Agung. Namun, perlu kalian ketahui bahwa Tampu Agung ini akan kuserahkan kepada Putri Purbasari Ayuwangi. Tapi, untuk sementara, sampai sang Putri Purbasari dewasa, maka Tampu Agung ini akan aku serahkan kepada Putri Purbararang. Setelah Purbasari berusia 20 tahun, kerajaan Pasir Batang akan dipimpin olehnya. Akan aku sematkan cincin D5 ini sebagai tanda bahwa Tampu Agung ini aku serahkan kepadamu untuk sementara waktu. Berikanlah tanganmu, nak. Kelak, jika tiba waktunya, serahkanlah cincin ini kepada pemiliknya, yaitu Putri Purbasari. Baik, Ayahanda. Kanda, bagaimana ini? Ini tidak mungkin terjadi padaku. Kenapa Ayahanda begitu tidak adilnya? Bukankah Tampu Agung secara adat harus diberikan kepada anak tetua? Tenanglah Dinda, mungkin ada jalan untuk menjadikanmu seorang pemimpin di kerajaan ini. Iya, tapi bagaimana caranya, Kanda? Ya, aku tahu. Bagaimana? Jika Putri Purbasari kita celakai saja. Diselakai bagaimana, Kanda? Biar bagaimanapun, Purbasari adalah adikku. Bukan begitu, Dinda. Kita akan membuat wajahnya buruk rupa hingga istana tidak menginginkannya. Lalu Purbasari dibuang ke hutan sana. Menurutmu bagaimana, Dinda? Kanda, itu ide yang sangat bagus. Mari kita ke Kiobong untuk mencelakai Purbasari. Sedang ngobatin pasiennya. Katanya sakitnya karena diguna-guna. Mendekatlah Putri. Aku tahu apa maksud kedatanganmu ke sini. Ya Kiobong, kedatangan kami ingin memintamu mengubah saudaraku, Purbasari, menjadi seorang yang sangat buruk rupa. Baiklah. Bas biskus pisang rebus. Bang pindung kita nabung. Jin setan mencelok-celok singa burung harara saya kelepasan. Wait, what? Putri, mendekatlah. Serbuk ini kau masukkan dalam minuman saudaramu, Purbasari. Maka keesokan paginya, ia akan menjadi buruk rupa dan bau. Terima kasih Kiobong. Dinda, tak lama lagi impianmu akan terwujud. Kaulah yang menjadi penguasa Pasir Batang. Benar Kanda, tentunya kau pun mendampingiku. Pasangan yang licik itu akhirnya meninggalkan rumah kecil Kiobong dan malam pun tiba. Niat buruk sang putri dijalankannya.
Ketika Purbasari sedang menyelam di kamarnya, datanglah Purbararang sambil membawakan teh hangat untuknya. Perikusan Purbasari, boleh aku masuk? Boleh Kak, silahkan duduk. Perikusan Purbasari, sedang apa kamu baru mau berjilbab tidur? Aku belum tidur, Kak, karena aku ingin menyelesaikan sulaman ini. Ada yang kamu pikirkan? Tidak, kakakku. Sulaman ini ingin aku persembahkan untukmu, kakakku. Lihatlah. Bagus, adikku. Kamu begitu baik kepadaku. Ini, buatkan teh hangat untukmu, adikku. Wah, terima kasih, Kak. Aku akan meminumnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak sekali teh buatan kakak. Wah, aku ngantuk, Kak. Aku tidur dulu ya. Akhirnya, tidur juga kau Purbasari. Tak sabar. Lihat nih, wajah burukmu. Ganti dulu. Esok pun tiba. Apa yang diinginkan Purbararang benar-benar terjadi. Purbasari menjadi wanita yang buruk rupa dan bau. Pada akhirnya, istana pun mengucilkan sang putri di hutan, sampai ia benar-benar sembuh dari penyakitnya. Tentunya, pengucilan sang putri Purbasari didorong oleh hasutan Purbararang kepada Yang Mulia Tapa Agung. Hah? Ada apa dengan wajahku? Kok tumbuh jenggot, kumis, bibir, alisku pun berubah. Wah, aku pun bau. Apa yang terjadi padaku? Hei, siapa kau? Mengapa kau ada di sini? Teman dari mana kamu? Akan kuusir kau. Tolong! Tolong! Apa yang kau lakukan kepadaku, pengawal? Aku ini Putri Purbasari. Mana mungkin, Putri Purbasari cantik, tidak seperti kau, buruk rupa, dan kau juga bau. Berhenti kalian. Ada apa ini? Pengawal, biar saya saja yang urus. Lengser, ini aku Purbasari. Kenalkah kau padaku? Mengapa aku bisa berubah seperti ini, Lengser? Panggil Yang Mulia Tapa Agung Permaisuri dan Putri Purbararang ke sini, pengawal. Oh Gusti, apa yang terjadi padamu, nak? Purbasari, anakku, mengapa kau bisa seperti ini? Ayahanda, ibu, lihatlah adik kau ini. Ini menjadi kutukan atas apa yang sudah engkau perbuat, Ayahanda. Kau tahu bahwa tamu agung selalu diberikan kepada yang lebih tua. Namun kau melanggar, ya. Mungkin Sang Witi murka atas tindakanmu. Lantas apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika ia dikucilkan di hutan sementara waktu sampai ia sembuh? Aku khawatir, Ayah. Jika ini dibiarkan, kita akan mendapat musibah. Anakku, betapa kasihannya kamu. Kanda, apakah ada cara selain membuangnya ke hutan? Tidak, Ibu. Ini akan menjadi petaka nantinya bagi istana. Dan bisa saja bagi Raka Pasar Batang. Baiklah, Purbasari, akan aku bawa ke hutan untuk sementara waktu. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pergi dari istana Pasir Batang ini. Aku tidak mau. Lengser, kemarilah. Lengser, bawa putri ke hutan dan buatlah rumah kecil di sana untuk tempat tinggalnya. Baik, Yang Mulia.
Mengapa ini terjadi padaku, Gusti? Janganlah menangis, Putri. Semua pasti ada hikmahnya. Putri, kita sudah sampai. Dan ini rumah kecil untukmu. Beberapa minggu sekali, aku akan menjengukmu, Putri. Baik, Paman. Aku tentunya akan merindukan kalian. Lancer serta kedua pengawalnya pergi meninggalkan Putri di hutan. Malam pun telah datang. Serigala mengaum. Suara burung dan suara binatang lainnya begitu menakutkan. Sang putri sangat sedih dan terus menangis dalam sunyi malam. Sang putri merasa putus asa menjalani kehidupannya di hutan. Dan akhirnya sang putri tertidur. Pagi pun datang. Sang putri keluar dari rumah kecil. Ternyata sang putri tidak sulit untuk berteman dengan penghuni hutan. Ada kijang, kelinci, burung, dan tumbuhan lainnya. Ia menari dan bernyanyi. Yang indah, bunyi burung, dan lihat. Kijang, kamu begitu hebat, terlihat sangat bertahan di hutan ini. Apakah aku bisa sepertimu? Ya, tentu bisa. Kenapa tidak? Iya ya, mengapa aku harus sedih berlarut-larut? Hei Purbasari, kamu harus bangkit. Hei, ada burung juga. Mari kita menari. Hah, senangnya. Sepertinya ada yang memperhatikanku. Wah! Siapa kamu? Pergi sana, jangan mendekatiku. Pergi! Kerasakti tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Kerasakti walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Jangan takut, Putri. Abang lucu. Maukah Putri berteman denganku? Aku tidak menggigitmu, apalagi memakanmu. Marilah Putri, jangan takut denganku. Aku sudah memperhatikanmu sejak lama, Putri. Akhirnya, sang putri mendekatinya dan berteman dengan sang lutung. Hari demi hari, suka dan duka dijalani lutung dan sang putri di hutan. Sampai suatu hari, sang lutung bertapa dan mendapatkan wangsit dari sang hyang bahwa ia dapat membantu sang putri sembuh dari penyakitnya. Dan ketika sang lutung datang ke rumah kecilnya, ia berkata kepada sang putri, Wahai Putri, kemarilah dan ikutilah aku. Hei lutung, dari mana saja kamu? Ini aneh sekali. Sudah 1 malam ini, kamu tidak pulang. Kamu pergi kemana? Ikutilah aku, Putri. Ayo, ini penting buatmu. Lutung, kita mau kemana? Kita sudah sampai, Putri. Putri, maulah kau di danau ini. Maka kau akan sembuh dari penyakitmu. Percayalah padaku, Putri. Benarkah, Lutung?
ketika aku mandi di danau ini, aku akan sembuh. Benar, Putri. Baiklah, aku akan mandi. Tapi kamu jangan menghadap ke arahku, Lutung. Aku malu. Baiklah, Putri. Oh Gusti, hilangkan semua penyakit dari tubuhku. Bismillah. Lutung, wajahku udah kembali seperti semula. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh, cantik. Benar, Putri. Ternyata kau begitu cantik. Terima kasih, Lutung. Hari demi hari berganti. Sang Putri dan Lutung hidup dengan tentram. Namun, ketentraman itu tidak ingin ia rasakan berdua. Sang Lutung memberi saran kepada sang putri untuk membuat sebuah kerajaan di dalam hutan. Apakah sang putri akan menerima saran tersebut? Mari kita saksikan kisah selanjutnya. Putri, apakah Putri merasa sepi? Ya, Lutung, apakah kamu merasakan hal yang sama? Betul, Putri. Rasa tak berguna hidup hamba jika kesenangan ini hanya dinikmati sendiri, Putri. Pantas, harus bagaimana, Lutung? Bagaimana kita bisa berbagi? Kamu bisa membuat kerajaan di sini. Kamu dapat mengundang orang-orang yang di dekat kita dengan memberi mereka lahan dan biarkan mereka tinggal di sini. Itu ide bagus, Lutung. Kita buat kerajaan baru di sini. Kerajaan yang makmur dan subur. Tapi, apa nama kerajaannya, Lutung? Bagaimana sesuai dengan nama hutan ini? Itu kerajaan Cupu Mandala Ayu, Putri. Setuju. Nama kerajaan kita adalah Cupu Mandala Ayu. Besok kita ke desa sebelah sana untuk mengumpulkan warga agar tinggal di sini. Bagaimana menurutmu, Lutung? Baiklah, Putri. Besok kita akan ke desa sebelah. Hari itu pun tiba. Suara ayam membangunkan Putri dari tidur. Begitu juga dengan sang Lutung. Akhirnya mereka pergi ke desa sebelah untuk mengumpulkan warga demi mengisi kerajaan Cupu Mandala Ayu. Kawan, yuk kita olahraga supaya badan kita segar dan bugar. Iya, yuk. Kita harus rajin berolahraga dan berjemur agar tubuh kita sehat dan virus corona menjauh dari diri kita. Oke, siap. Yuk, kita mulai. Ada apa nih? Aku sedang olahraga. Wah, ramai sekali. Suara apa itu? Sepertinya ada sesuatu yang akan disampaikan kerajaan.
Wah, suka sekali aku nih. Yuk, kita merapat ke pusat suara. Aku takut deh. Kamu takut apa? Memangnya mereka setan? Jangan-jangan upetinya dinaikkan lagi. Aku udah bokeh. Semoga berita baik ya. Pengumuman. Warga desa yang kusayangi. Perkenalkan, saya Putri Purbasari Ayuwangi. Saya adalah putri dari kerajaan yang di hutan sana, Kerajaan Cupu Mandala Ayu. Saya dan Patih Lutung Kasarung akan memberikan lahan untuk ditempati dan diolah bagi yang menginginkan tinggal di sana. Kami menginginkan warga yang tinggal di dekat hutan dapat hidup makmur dan sejahtera. Apakah kalian akan menjamin hidup kami akan lebih baik, Putri, jika kami tinggal di Kerajaan Cupu Mandala Ayu? Betul tuh. Mampu mungkin kalian akan hidup dengan makmur dan sejahtera. Maka, siapa yang ingin tinggal di sana? Saya Putri. Saya juga ikut. Aku juga. Baiklah, saya akan ikut dengan Putri. Semakin hari, kerajaan Pasir Batang semakin kacau. Putri Purbararang sangatlah kejam dan selalu meminta upeti yang sangat besar kepada rakyat. Pada saat yang bersamaan, Kerajaan Cupu Mandala Ayu pun mulai dikenal. Hingga banyak rakyat yang pindah ke kerajaan tersebut. Hal ini membuat Putri Purbararang menjadi geram. Putri Purbararang memberikan tantangan kepada Kerajaan Cupu Mandala Ayu untuk membendung Kali Baranang Siang. Ia menugaskan Lengser untuk menyampaikan tantangan tersebut. Bagaimana sikap Kerajaan Cupu Mandala Ayu? Apakah menerima atau menolak tantangan tersebut? Mari kita saksikan kisah selanjutnya. Aku jadi penasaran, kenapa banyak rakyat yang pindah ke Kerajaan Cupu Mandala Ayu ini? Seperti apa ya kerajaannya? Wah, ternyata seperti ini kerajaannya. Indah, asri, dan bersih. Pantas saja banyak rakyat memutuskan untuk pindah ke sini. Wah, tidak kusangka. Ternyata pemimpin Kerajaan Cupu Mandala Ayu adalah engkau, Putri Purbasari. Hormat saya kepadamu, Putri. Bangunlah, Paman. Janganlah kau terlalu merendah. Paman, aku sangatlah rindu pada keluargaku di Pasir Batang. Apakah engkau datang menyampaikan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan, Paman? Kerajaan, terutama Yang Mulia Tapa Agung dan Ibunda Permaisuri, sangatlah nanti kedatanganmu, Putri. Maafkan hamba yang tidak pernah menjengukmu, Putri. Gak apa-apa, Paman. Sekarang, katakanlah, apa alasan Paman secara khusus datang ke Kerajaan Cupu Mandala Ayu? Putri, mungkin sudah bisa menebak tanganku. Aku diminta Putri Purbararang untuk menyampaikan tantangan ini. Kerajaan Cupu Mandala Ayu harus membendung Sungai Baranang Siang dalam waktu 1 malam. Jika tidak, maka Kerajaan Cupu Mandala Ayu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pasir Batang. Lutung, mengapa Purbararang masih membenciku? Apa yang harus aku lakukan, Lutung? Terima saja tantangan Kak Purbararang. Bagaimana bisa? Kalaupun aku kerahkan rakyatku semua, mana mungkin dapat membendung Sungai Baranang Siang dalam waktu 1 malam. Percayakan saja padaku, Putri. Baiklah, Lutung.
Aku percayakan semuanya kepadamu. Tenang saja Putri, akan kuurus semuanya. Paman, sampaikan salamku pada Kak Purbararang. Aku akan menerima tantangan tersebut. Baiklah Putri, saya akan sampaikannya. Kalau begitu Putri, aku pamit dulu ya Putri. Ketika pagi datang, para rakyat Suku Mandala Ayu pun terkaget karena sepanjang Sungai Baranang Siang sudah terbendung. Dan akhirnya Putri Purbararang pun mengetahui hal itu. Rasa kesal pun tentunya menyelimuti Putri Purbararang, hingga ia mengumpulkan saudara-saudaranya dan lengser. Panggil semua putri dan lengser. Baik Putri. Ada apa Kak? Kamu manggil kami semua? Ya Kak, apakah ada hal yang penting? Kalian tahu, Purbasari mendirikan kerajaan Suku Mandala Ayu. Aku ingin kerajaan itu menjadi milik kita. Menurutmu bagaimana? Apakah di sana banyak perhiasan, Kak? Karena kalau tidak, untuk apa kerajaan itu ada di bawah kekuasaan kita? Dasar kau, Purbaningrat. Hanya perhiasan saja yang ada di otakmu. Aku setuju dengan Kak Purbararang. Aku tidak mau ambil pusing. Aku saja sudah pusing memikirkan skincare yang sudah habis. Kalian semua membuatku tambah geram saja. Otak kalian isinya cuma itu saja. Udah, pergi dari hadapanku. Lengser, kemarilah. Ya Putri. Aku ingin melihat bendungan Sungai Baranang Siang. Aku ingin memakan ikan dari sungai itu. Silakan rakyat. Baik Putri, tapi bukankah untuk mendapatkan ikan dari sungai tersebut sangatlah susah? Laksanakan. Baik Putri. Wah, terima kasih rakyatku. Kau sudah membawakanku yang sangat aku inginkan. Maaf Putri, saya dari kerajaan Suku Mandala Ayu. Dan ikan ini untuk putri kesayangan kami. Lengser! Kemarilah! Ya Putri, ada apa? Apa yang terjadi? Bawa ke kerajaan Suku Mandala Ayu. Aku ingin bertemu Purbasari dan bawa semua rakyatku. Baik Putri. Selamat datang kakakku Purbararang di rumah yang sederhana ini. Senang bertemu denganmu kembali, Kak. Udah, jangan banyak basa-basi kamu kepadaku. Baiklah, Kak. Apa gerangan yang membuatmu datang ke Suku Mandala Ayu dan mengapa engkau begitu marah? Ada salah satu pemuda Suku Mandala Ayu begitu lancang. Ia tidak memberikanku ikan yang sangat kuinginkan. Pemuda mana, Kak? Yang tadi memberikanku ikan adalah lutung. Jangan menipuku, Purbasari. Dari hadapan rakyatku dan rakyatmu, aku menantangmu. Kamu memiliki tenangan yang bisa melebihi tenanganku Indrajaya, maka aku akan serahkan lampu agung kepadamu. Baik Kak, akan aku pertimbangkan sebentar. Lutung, apa yang harus aku lakukan? Terima saja tantangannya Putri. Bagaimana bisa? Aku tidak memiliki tunangan. Putri, apakah Putri menyukaiku? Walaupun aku menyukaimu,
Lutung, kamu tidak dapat mengalahkan ketampanan Indrajaya. Apa? Apakah benar kamu menyukaiku, Putri? Iya, Lutung. Baiklah, Putri. Terima saja tantangan Kak Purbararang. Kak Purbararang, aku akan menerima tantanganmu. Kalau begitu, mana tunanganmu? Ada apa semua ini? Apakah kau benar anakku Purbasari? Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu anakku. Kau tambah cantik anakku. Maafkan kami yang sudah membuangmu ke hutan. Ayahanda, ibunda, ya benar ini aku Purbasari. Aku tidak pernah marah kepada kalian. Aku rindu sekali kepada kalian. Ada apa ini sebenarnya? Sebenarnya... Sudahlah, kan banyak bicara. Cepat panggil tunanganmu. Lutung, Lutung, kesinilah kau. Lutung, Lutung, kamu kemana? Hamba di sini, Putri. Siapa kamu? Aku Lutung, Putri. Aku sudah kembali ke wujudku yang semula. Semua ini atas ketulusanmu, Putri. Aku berasal dari Kayangan. Namaku Guru Minda. Baiklah, Guru Minda. Wahai rakyatku dan rakyat Pasir Batang, inilah tunanganku, Guru Minda. Adikku Purbasari, di hadapan para rakyat, aku memberikan lampu agung yang semestinya milikmu. Terima kasih kakakku. Aku akan menjaga lampu agung ini dengan baik. Akhirnya adikku selamat. Akhirnya, Putri Purbasari dan Guru Minda hidup bahagia. Mereka memimpin kerajaan Pasir Batang dengan adil dan bijaksana. Kerajaan Cupu Mandala Ayu kini menjadi bagian dari kerajaan Pasir Batang. Putri Purbararang dan ketiga putri lainnya tetap tinggal di kerajaan Pasir Batang. Mereka semua hidup rukun dan bahagia. Rakyat tidak lagi dibebani dengan upeti yang tinggi. Dan mereka bisa mendapatkan hidup yang layak. Selalu bersikap sabar, rendah hati, dan berbuat baik kepada orang lain akan membuat hidupmu juga dipenuhi dengan kebaikan. Terima kasih sudah menyaksikan drama kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu, waktu mengambung Di sisimu terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu
Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak dan Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk murid-murid kelas 4A. Waduh, wow. Sungguh terharu melihat penampilan kalian. Masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita berikan pelukan terhangat untuk Ananda. Silakan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, baik. Bu Ati, tadi di chatroom sudah ada tuh Bu Ati yang boleh memberikan komentar-komentar dan pendapat. Nah, kita penasaran juga Bu Ati ya. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan pendapat dan tanggapan perwakilan orang tua murid, yaitu Bapak Dede M. Nur Ramli, orang tua dari Ananda Fadlan. Silakan Bapak. Ini dia Fadlannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali melihat pertunjukan tadi itu kayaknya seru, ya, lucu, kreatif. Saya juga nggak nyangka sebetulnya Fadlan bisa sampai kayak begitu. Karena terakhir-akhir dia syuting bukan sama saya tuh. Dia syuting sama siapa deh syutingnya? Sama Mbak. Iya, jadi banyak banget yang dia mau kasih lihat bahwa jadi justru kalau ada saya dia lebih ragu gitu ya, lebih canggung mau beraktingnya gitu. Malah kalau nggak ada saya dia lebih lepas gitu, makanya dia mau kasih lihat gaya-gaya akting barunya yang lucu. Terus teman-temannya juga seru-seru banget. Saya sampai nggak nyangka bahwa mereka bisa sampai sejauh itu gitu loh, perkembangan aktingnya, perkembangan dialognya dari pertunjukan sebelumnya tuh pokoknya seru banget sih gitu. Dan saya juga suka ngelihat editingnya gitu, begitu dinamis ya, menarik, banyak efek-efek lucu buat anak-anak. Pokoknya secara keseluruhan setelah dikompil itu jadi pertunjukan yang spektakuler. Keren deh buat semua teman-teman Fadlan kelas 4A. Buat guru-guru juga, buat tim teknisnya, buat panitianya, semua, buat ada Om Aji juga di situ, ada Bubu, ada yang lain juga. Mas, pokoknya keren. Asik lah pertunjukannya, semangat, seru. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Selamat semuanya, sukses, keren. Itu pastinya pengalaman tadi juga dirasakan oleh orang tua yang lain ya, Miss Nadia ya. Betul. Mereka tidak mau ditonton saat rekaman itu, mau memberi surprise gitu ya, Miss Nadia ya. Betul, Bu Ati. Setting aja kameranya, setting aja lightingnya. Selebihnya kita nggak boleh lihat dia syuting. Gitu. Iya, Saya banget, salam juga buat semua orang tua, keren juga semua teman-temannya, anak-anak kelas 4A. Guru-guru dan semuanya ya, thank you. Terima kasih Bapak, alhamdulillah. Bu Ati, apakah kita masih ada waktu untuk mendengarkan satu orang tua murid lagi? Bisa Miss Nadia, silakan Miss Nadia. Silakan Bapak Ibu, silakan raise hand atau yang bersedia untuk mengungkapkan pendapatnya untuk anak-anaknya. Mungkin dari Miss Nadia dan Bu Ati ya, terima kasih banyak atas usaha kalian yang maksimal dari proses perekaman yang begitu sabar, acting yang begitu ekspresif, luar biasa, kerjasamanya luar biasa buat ya 4A ini, alhamdulillah. Mungkin bisa satu orang tua lagi akan menyampaikan apresiasinya, kalaupun yang lain belum dapat kesempatan dalam kesempatan kali ini, boleh ditulis di dalam chat ini, maupun nanti kami akan memberikan juga ya Miss ya. Ada kesan-kesan yang bisa Bapak Ibu isi melalui Google Slide yang kami akan berikan nanti di WA Group ya, Miss Nadia, seperti itu. Di chat itu juga sudah ada Bu Ati nih, link untuk kesan dan pesan dan juga buku acara. Namun nanti tetap akan kami berikan di WA Group kelas 4A.
Kalau tadi sudah diwakili oleh bapak-bapak, mungkin kesempatan berikutnya untuk yang ibunya, perwakilan dari ibunya, Miss. Bisa kali ya, Miss? Boleh dong. Siapa ibu yang ingin mewakili? Bu. Silakan. Ada siapa ya, Miss Nadia ya? Siapa ya, Bu? Apakah ada yang bersedia, Ibu? Kita tunjuk atau tunggu raise hand, Ibu Ati? Kalau anak-anak di kelas sih nggak pakai ditunjuk, Miss. Langsung rebutan raise hand, kitanya bingung-milih kan, Miss ya? Ayo ibu-ibu, ayo. Nah, sudah ada ibunya Tori nih, Bu. Oke, baik. Silakan Ibu. Assalamualaikum semuanya, Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam. Selamat untuk anak-anak hebat kelas 4A. Alhamdulillah pentasnya keren. 2 thumbs up. Terima kasih atas usahanya dan rekamannya juga lama ya Bu ya. Alhamdulillah sukses lancar semuanya. Terima kasih Ibu. Iya. Baik, Miss Nadia. Ya, Bu Ati, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas opini dan tanggapan yang sudah disampaikan. Semoga hal ini menjadi pembelajaran terbaik untuk kita, walaupun daring ya Bu Ati ya. Kita masih bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetap melakukan pentas yang biasanya offline di teater kecil, namun sekarang harus daring untuk tahun kedua ya Bu Ati ya. Semoga tahun depan pandemi berakhir dan kita bisa kembali ke teater kecil ya Bu Ati, semakin seru kalau live ya Bu Ati. Amin. Iya, amin. Dan tentu saja pentas virtual ini membuat para guru dan semuanya, murid, orang tua bekerja sama dan membuat kami semakin terus belajar. Bukan begitu Bu Ati? Betul sekali Miss Nadia. Jadi bukan hanya anak-anak yang belajar untuk acting atau belajar bekerja sama, kita pun guru-guru juga belajar ya Miss, terutama dalam proses penggabungan hasil rekaman-rekaman itu pastinya hal tersebut bukan hal yang mudah, tapi kita pantang menyerah ya Miss. Kalau anak-anak kita arahkan gitu juga, mereka nggak mudah menyerah. Bagaimana saat lelah sesudah belajar di sekolah tetap harus melakukan rekaman, nah sama ya. Jadi semangat selalu untuk terus belajar. Insya Allah kalian akan dapat menggapai cita-cita kalian nantinya ya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah penampilan dari Ananda tercinta. Semoga pementasan virtual ini menjadi kenangan tersendiri bagi anak-anak ini selama mereka bersekolah di SD, khususnya saat mereka berada di kelas 4 ya. Karena pada level-level berikutnya mereka pun akan melakukan pementasan. Pastinya akan jauh lebih baik karena sudah memiliki pengalaman dari kelas-kelas sebelumnya. Seperti itu ya Miss ya. 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 Pada kesempatan kali ini juga izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh murid yang telah mengikuti proses latihan sampai rekaman dengan penuh semangat dan kesabaran. Kemudian juga para orang tua yang sudah mensupport dari sisi kostum, kemudian perangkat, jaringan dan sebagainya, termasuk juga membuat kondisi rumah menjadi sunyi supaya tidak ada suara luar yang masuk. Bapak Ibu terima kasih untuk segala dukungannya. Juga untuk seluruh panitia, baik Bapak Ibu guru maupun non-guru yang terlibat dalam kepanitiaan pementasan kelas 4 ini. Karena mereka semualah maka pementasan ini dapat terwujud. Seperti itu Bapak Ibu. Mengingatkan lagi, jangan lupa nanti di grup WA kami akan berikan link untuk mengisi kesan-kesannya. Kemudian juga ada buku acara yang kami lampirkan di sana, walaupun di chat ini linknya juga sudah disediakan Miss Nadia ya. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri pertemuan ini, kita akan adakan sesi foto dulu nih Miss Nadia ya. Ya, baik. Jadi silakan Bapak Ibu berpose. Miss Nadia akan yang berkesan. Halaman 1, silakan berpose. 1, 2. Yeay, halaman kedua. 1, 2. Kayaknya bebas Bapak Ibu. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Sudah Bu. Ini nggak berasa buat ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Terima kasih untuk seluruh dukungan dan kerjasama Bapak Ibu terhadap pementasan virtual ini. Semoga Bapak Ibu dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan sampai bertemu lagi pada pementasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sehat semua. I love you. I love you too. I love you too. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Nadia. Anak-anak keren. Keren. Semuanya keren-keren. Danis. Terima kasih Danis. Baik Danis, terima kasih ya. Baik Rasyad. Kita mau foto panitia ya Bapak Ibu. Ya itu jelas Bu Wati. Baiklah. Kelihatan itu Masih recording Miss Nadia. Oh ya, oke. Miss Nadia stop.